Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Dua kabar buruk harus diterima Manchester United usai duel melawan Fulham pada pekan ke-26 Premier League 2023-2024. Selain menelan kekalahan, United juga dihadapkan pada cedera kepala yang dialami gelandang Manchester United Casemiro. Pada menit 53, Casemiro harus dibawa keluar lapangan menuju ke ruang ganti. Pemain asal Brazil itu sebelumnya dapat perawatan medis usai terlibat benturan dengan Harrison Red. Casemiro cedera pada bagian kepala. Erik ten Hag, manajer Manchester United, agak risau dengan cedera Casemiro. Dia sempat menyebut gegar otak untuk memberi penjelasan soal cedera yang dialami. Andre Onana acap kali disalahkan ketika Manchester United menelan kekalahan. Padahal pada 5 laga terakhir ada pemandangan horor di lini belakang setan merah terkait jumlah shoot yang diterima. Sebelum kalah dari Fulham, United tampil sangat bagus secara hasil. Namun jika dicermati lebih detail, lini belakang tidak bekerja optimal secara sebuah sistem. Lini belakang United terlalu mudah ditembus. Sebagai contoh, saat menang 3-0 atas West Ham United, ada 22 shoot yang dilepaskan pemain lawan. United beruntung sama sekali tidak kebobolan dari peluru-peluru yang dilepas pemain West Ham. Dari 5 laga terakhir, termasuk saat kalah dari Fulham, ada 100 shoot yang diarahkan ke gawang United. Bagi fans MU, ini bisa jadi pemandangan yang horor. Manchester United acap kali melupakan detail-detail kecil dari lini belakang. Sebagai contoh, pada duel melawan Fulham, Erik ten Hag menyoroti proses kebobolan dari serangan yang dimulai dari lemparan ke dalam. Bek Manchester United Harry Maguire buka-bukaan terkait kekalahan timnya melawan Fulham. Ia menyebut MU tidak bermain dengan baik di 60 menit pertama dan itu membuat mereka terpukul. Maguire menyebut MU terlalu lambat dalam mengawali pertandingan baik di babak pertama dan kedua. Itulah yang membuat Fulham lebih leluasa untuk memberikan tekanan kepada setan merah. Lebih lanjut, Maguire menyebut MU baru bermain dengan apik setelah tertinggal. Namun mereka terlalu naif saat membawa bola sehingga mereka kalah di laga ini. Bek Manchester United Harry Maguire menyayangkan absennya Rasmus Højlund di laga MU versus Fulham. Baru-baru ini, ia menyebut absennya sang striker membawa dampak besar bagi setan merah. Menurut Harry Maguire, lini serang MU nampak kurang oke tanpa kehadiran Rasmus Højlund. Pasalnya sang striker kerap melakukan pekerjaan ekstra yang membantu timnya. Lebih lanjut, Maguire menyebut bahwa MU tidak bisa menjadikan absennya Højlund sebagai alasan kekalahan timnya. Ia ingin timnya lekas bangkit dan mencari solusi atas absennya sang striker di timnya. Kemenangan Fulham atas Manchester United di Old Trafford pada hari Sabtu 24 Februari 2024 merupakan kemenangan bersejarah. Fulham berhasil memecahkan 2 rekor sekaligus di laga ini. Rekor pertama yang dipecahkan oleh Fulham adalah untuk pertama kalinya dalam 15 tahun. Mereka berhasil mengalahkan Manchester United. Rekor kedua yang dipecahkan Fulham di laga ini adalah untuk pertama kalinya dalam 21 tahun terakhir mereka menang di Old Trafford. Kemenangan di Old Trafford ini juga memperbaiki catatan tandang Fulham di musim ini. The Cottagers punya rekor yang buruk di laga tandang Premier League. Mereka kalah dalam 10 laga tandang terakhir mereka. Manajer Manchester United Erik ten Hag menjelaskan alasannya mengapa ia memainkan Omari Forson sebagai starter menghadapi Fulham. Ia menyebut sang winger layak mendapatkan kesempatan untuk bermain di laga ini.
Dalam wawancaranya sebelum laga, Erik ten Hag buka-bukaan alasannya mengapa ia lebih memilih Forson ketimbang Anthony. Ia menyebut winger 19 tahun itu tampil dengan apik di sesi latihan, sehingga ia memilihnya jadi starter di laga ini. Menurut Erik ten Hag, Omari Forson yang sudah beberapa kali bermain di tim utama MU menunjukkan performa yang apik. Alhasil ia ingin sang winger membuktikan kemampuannya di laga tersebut. Pelatih Bayern Munchen Thomas Tuchel menolak menanggapi rumor yang ingin ia menjadi pelatih Manchester United. Ia menyebut bahwa ia untuk saat ini fokus sepenuhnya bagi Bayern Munchen. Dikutip dari Goal International, Tuchel menyebut bahwa rumor yang beredar itu tidaklah benar. Ia menyebut bahwa untuk saat ini ia belum memikirkan kemana ia akan berlabuh selepas dari Bayern Munchen. Menurut Thomas Tuchel, untuk saat ini ia hanya ingin fokus kepada Bayern Munchen. Ia ingin membawa Die Roten menutup musim 2023-2024 sebagus mungkin, sehingga ia tidak memikirkan yang lain. Perburuan striker baru Manchester United memasuki babak baru. Kini Setan Merah dilaporkan berminat untuk merekrut Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Menurut laporan Picajes, Manchester United saat ini sangat tertarik untuk merekrut Gyökeres. Ini disebabkan sang striker tampil mematikan di lini serang Sporting Lisbon. Sejauh ini, ia sudah mengemas total 29 gol dan 11 assist untuk tim asal Portugal itu. Usianya juga masih 24 tahun, sehingga Erik ten Hag menilai sang striker bisa berkarir panjang di timnya. Menurut laporan yang sama, Manchester United bakal kesulitan untuk membajak sang striker. Gyökeres punya klausul rilis yang tinggi di Sporting Lisbon. Ia hanya bisa pergi dengan tebusan 100 juta euro. Sporting Lisbon tidak mau menerima tawaran di bawah angka itu, sehingga MU harus keluar uang yang sangat banyak jika mereka serius merekrut sang striker. Klub Liga Inggris Manchester United mulai mencari jalan keluar dari situasi krisis bek kiri mereka. Mereka dilaporkan mempertimbangkan memanggil pulang Brandon Williams. Menurut laporan Manchester Evening News, Manchester United mempertimbangkan memanggil pulang Williams dari masa peminjamannya. Sang bek sejak awal musim kemarin dipinjamkan ke Ipswich Town. Dalam kontrak peminjamannya ada klausul untuk pemulangan kembali sang pemain. Dengan situasi yang kepepet ini, Manchester United mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul tersebut. Untuk memulangkan sang bek, dibutuhkan kesepakatan antara kedua belah tim. Selain itu, MU juga harus membayar kompensasi ke Ipswich Town. Menurut laporan itu, Ipswich tidak berkenan memulangkan William saat ini. Jadi transfer tersebut diyakini tidak akan terjadi. Sebuah klaim menarik dibuat oleh Angel Torres. Presiden Getafe itu menyebut bahwa Mason Greenwood belum mau pulang ke Manchester United. Menurut Angel Torres, Greenwood saat ini sangat menikmati karirnya di Getafe. Ia mengklaim sang striker ingin setidaknya 1 tahun lagi bermain di Spanyol alih-alih pulang ke Manchester United. Lebih lanjut, Torres menyebut bahwa ada sejumlah klub top La Liga yang berminat untuk menggunakan jasa Greenwood. Namun ia menyebut bahwa semua akan terserah MU apakah melepas atau mempertahankan sang penyerang. Manajer Manchester United Erik ten Hag buka suara terkait kondisi krisis striker yang dialami timnya. Ia menyebut bahwa timnya sebenarnya sudah mencoba untuk merekrut striker baru di musim panas kemarin. Menurut Erik ten Hag, MU sudah mencoba untuk merekrut striker baru ketika Anthony Martial dinyatakan cedera. Namun ia menyebut karena ada aturan FFP, MU tidak bisa merekrut sang striker baru di musim dingin kemarin. Erik ten Hag juga mengakui bahwa absennya Højlund ini menjadi situasi yang sulit bagi timnya. Namun ia optimistis timnya mampu melewati situasi tersebut dengan baik, meski mereka lagi tidak punya striker. Manchester United terus-terusan dihantam badai cedera di musim ini. Salahnya siapa?
Dilansir dari Tribuna, terbaru Rasmus Højlund harus menepi karena cedera. Sang striker harus absen selama 2-3 pekan karena alami cedera otot. Badai cedera seolah tidak reda di Manchester United pada musim ini. Lihatlah lini belakangnya, semua bek MU sudah masuk ruang perawatan, kecuali hanya Diogo Dalot seorang. Di lini tengah badai cederanya juga cukup deras. Mason Mount juga belum pulih dan Casemiro serta Eriksen kerap absen. Di lini serang Martial juga terus berkutat dengan cedera paha. Dan yang terbaru Rasmus Højlund yang padahal sedang tajam-tajamnya. Di media sosial para fans Setan Merah menyalahkan Gary O'Driscoll. Dia adalah kepala tim medis Arsenal yang direkrut pada musim panas 2023 kemarin. O'Driscoll sudah mengabdi 14 tahun di Arsenal. Namun sejak kedatangannya di Old Trafford sepertinya badai cedera masih jadi masalah Manchester United yang belum tuntas sejak musim lalu.